Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Bidan. Ya, bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Ini Bu Bidan, tujuan saya ke sini membawa anak saya. Ini saya mau konsultasi masalah anak saya, sekalian mau melakukan pemeriksaan anak saya Bu. Oh, mau melakukan pemeriksaan ya? Iya. Oke. Sebelum nanti saya lanjutkan, perkenalkan dulu, nama saya adalah Bidan Ardia. Saya adalah bidan di puskesmas ini. Untuk keluhannya tadi, memangnya anaknya kenapa Bu di rumah? Ini anak saya ini akhir-akhir ini sering marah. Kemudian marahnya itu tanpa jelas Bu Bidan. Oh, tanpa sebab yang jelas ya Bu? Iya, Oke. benar. Begitu, di sini saya isi datanya dulu ya. Nama anaknya siapa Bu? Ini siapa Dek? Oh, adik Raka. Umurnya berapa Bu sekarang? 18 bulan. 18 bulan ya Bu? Iya. Oke. Apa ada keluhan fisik lain? Tidak ada. Tidak ada, itu saja ya Bu ya? Iya. Oke, Itu saja, Bu. baik. Dari keluhan yang Ibu sampaikan tadi, Iya. saya nanti akan mengarahkan untuk kita diskusi bersamaan dengan saya akan melakukan deteksi dini penyimpangan mental emosionalnya, karena kan tadi dibilang dia mudah marah tanpa sebab yang jelas. Iya Bu. Ya. Jadi nanti di sini ada satu kuesioner yang saya pakai. Nanti di sini ada berisi beberapa pertanyaan Bu. Nah, pertanyaan ini nanti Ibu jawab apakah kondisi di rumah itu anaknya seperti apa yang saya tanyakan atau tidak. Kalau benar Ibu bisa menjawab ya, kalau tidak Ibu bisa menjawab tidak. Seperti itu ya Bu. Iya. Oke, nanti sebelum pemeriksaan ini, sebelum saya melakukan tanya jawab sama Ibu, saya periksa anaknya dulu ya Bu ya, untuk pemeriksaan nadi, suhu, dan pernafasannya. Iya Bu. Oke. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Bu, tadi pemeriksaan awal sudah saya lakukan ya. Nadinya normal, suhunya juga normal, pernapasannya juga normal. Di sini saya akan lanjutkan untuk pemeriksaan deteksi dininya ya Bu ya. Nah, untuk deteksi dini ini ada kurang lebih ada 14 pertanyaan tentang anak Ibu. Iya. Kalau di rumah itu marahnya itu seperti apa Bu? Apakah dia tidak sabaran, atau banyak menangis, mudah marah yang tidak jelas yang sampai berlebihan? Iya. Iya ya. Biasanya karena kenapa? Apakah ada kemauannya yang tidak Ada terpenuhi? kemauan yang tidak terpenuhi, itu marahnya berlebihan Bu. Oke. Kalau di rumah dia sering menyendiri atau menjauhi dari teman-temannya, misalnya tidak mau main sama teman-teman atau tidak mau bertemu dengan lingkungan baru, seperti itu? Tidak ya. Yang ketiga, apakah dia itu sering menentang? Contohnya bila Ibu kasih perintah, "Dek, tolong ambilkan ini buat Ibu." Tidak. Tidak ya? Iya. Berarti dia bisa diberi perintah? Bisa. Oke. Kalau anaknya di rumah itu mudah takut dan cemas tidak Bu? Tidak. Terhadap sesuatu? Tidak. Tidak ya. Lalu kalau misalkan dia di sekolah atau misalkan Ibu lagi ngajak dia bermain atau belajar sambil bermain di rumah, bagaimana konsentrasinya Bu? Apakah konsentrasinya mudah teralihkan dengan yang lain? Tidak, dia konsentrasi kalau lagi belajar ya belajar begitu Bu. Lalu kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi atau ada yang kemauannya, apakah dia itu sering gelisah begitu Bu? Pengennya ditemani terus? Tidak. Tidak ya? Berarti dia mandiri ya? Bu? Mandiri dia, mandi sendiri, main di luar sendiri. Oke. Lalu bagaimana pola tidurnya Bu? Apa dia tidur larut malam? Tidak. Tidak ya? Berarti sudah ada jam tidurnya? Sudah ada, dia Pasti tidurnya ya? setiap malam itu jam 9 sudah tidur. Oke, baik. Kalau makannya apa? Makannya pilih-pilih atau tidak mau makan? Makannya teratur, tidak pilih-pilih Bu.
Lalu apakah ada keluhan lain, misalkan dia sakit kepala, demam berlebihan dalam waktu beberapa belakangan ini? Tidak ada ya. Lalu kalau misalkan dia sedih atau kecewa begitu, apakah ada sifat yang mudah putus asa begitu loh Bu? Tidak ada. Tidak ada ya? Iya. Selanjutnya, apakah ada kemunduran perilaku? Contohnya dulu ya misalkan yang sekarang akhir-akhir ini sudah tidak mengompol, terus akhir-akhir ini mendekati hari-hari ini dia mengompol lagi gitu. Oh tidak Bu. Tidak ya? Tidak ada. Apakah sering berkelahi atau bertengkar dengan teman-temannya? Tidak ya? Iya. Lalu yang selanjutnya, apakah pernah dia itu diejek atau dibully atau membuli temannya atau sebaliknya begitu Bu? Oh tidak ya? Berarti dia dengan sosialnya baik ya Bu ya? Lalu apakah ada sifat yang seperti kalau dia marah sampai merusak sesuatu, membanting sesuatu? Tidak sampai seperti itu. Tidak sampai seperti itu. Oke. Baik, pertanyaannya tadi sudah Ibu jawab dengan baik. Iya. Ya, di sini saya evaluasi kembali ya Bu ya. Iya. Nah, dari beberapa pertanyaan ini yang terjawab ya itu hanya yang dia itu akhir-akhir ini sering bereaksi negatif atau marah. Tidak jelas. Nah, sebelum ini kan belum pernah ya Bu ya. Iya. Nah, tapi ini tadi ada yang aspek yang bagian saat dia marah tapi dia tidak sampai melukai dirinya atau merusak sesuatu ya. Berarti di sini kategorinya itu masih bisa nanti saya sharing-sharing kepada Ibu bagaimana sih cara mengatasi emosional anak seperti itu. Karena memang di umur segini ini normal ya Bu ya. Iya. Karena di umur segini itu anak-anak itu masih baru mengenal bagaimana sih emosinya yang muncul seperti itu. Baik Bu, nah di sini kita masuk ke bagian konsultasi ya Bu ya. Di sini nanti saya akan menjelaskan apa sih itu emosi. Nah, emosi itu adalah perasaan yang kita miliki ketika dalam situasi tertentu ya Bu ya. Terus ada yang bisa kita itu bisa hadir dari dalam diri sendiri, ada juga yang faktor dari luar, contohnya ada yang membuat dia tiba-tiba marah seperti itu. Lalu berarti kita sebagai orang tua itu harus mengerti juga apa sih jenis-jenis emosi pada anak. Itu juga berpengaruh kepada pola asuh yang kita berikan nanti. Itu juga menentukan bagaimana emosi anak yang akan muncul sebagai respon dari apa yang sudah kita berikan kepada anak, seperti itu. Anak itu apalagi umur segini masih 18 bulan dia masih harus mengenal apa sih itu emosi. Emosi itu ternyata ada banyak, bukan cuma marah, ada bahagia, sedih, kecewa, lalu ada takut, rasa jijik, terkejut akan sesuatu, itu juga termasuk emosi. Nah, dari emosi-emosi itu ada berbagai cara untuk mengungkapkannya. Kalau misalkan anak seumur segini dia masih bingung bagaimana cara untuk mengungkapkan emosinya, makanya itu mungkin wujud dari ungkapan emosinya itu dari tadi marah, terus dia kadang membanting-banting diri, kadang juga kayak gitu, biasa kita sebut itu tantrum ya Bu ya. Nah, kadang dari anak yang tantrum tadi, yang marah tidak jelas, kita juga akhirnya bingung sebagai orang tua, apalagi kalau kita orang tua baru kan. Nah, berarti di sini yang belajar tentang emosi bukan cuma anak, tapi juga orang tua. Jadi sama-sama belajar bagaimana sih mengenal emosi. Nah, untuk pengelolaan emosi sendiri itu adalah kemampuan bagaimana seseorang mengatur perasaannya. Nah, ada yang bisa, kalau misalkan dia bisa mengatur emosinya dengan baik, pasti nanti dia bisa punya kemampuan untuk bersosialisasi dengan temannya yang baik.
Tapi kalau misalkan tidak teratasi dari sekarang, misalkan orang tuanya juga tidak mengerti, akhirnya bingung, aduh kenapa anak saya kayak gini terus, akhirnya kita juga ikut emosi, ikut memarahi dia, akhirnya dia juga bingung ini sebenarnya arah emosinya kemana. Akhirnya nanti tadi hubungan dia bersama teman-temannya yang sudah baik tadi akhirnya bisa berakibat ada kemunduran perilaku emosional, akhirnya yang tadi baik menjadi buruk seperti itu. Ada penurunan konsentrasi juga seperti itu. Jadi yang harus belajar di sini adalah orang tua bagaimana cara mengendalikan emosi anak. Pertama itu dari bagaimana cara orang tua mengenali emosinya diri sendiri dulu. Contohnya kalau misalkan kita mau dari diri kita sendiri dulu. Kalau misalkan kita mau menghindari marah, misalkan kita juga marah pada anak, coba dengan kata-kata yang lebih baik sehingga dia juga menerima emosi apa yang kita keluarkan emosi itu, biar dia juga bisa belajar, oh iya bunda kalau marah itu lebih baik sabar, tarik nafas dulu, baru bicarakan dengan baik-baik seperti itu. Lalu hal yang perlu dihindari itu jangan sampai saat anak marah kita juga ikut marah, akhirnya emosi negatif yang kita keluarkan, cacian atau makian yang membuat akhirnya anak semakin down dan akhirnya dia berubah menjadi anak yang tidak bisa diatur seperti itu. Kadang seperti itu ya Bu ya, memang susah menjadi orang tua. Iya Bu. Dan ketika anak marah, apa sih yang bisa kita lakukan biar anaknya bisa tenang? Kadang kalau anak marah kita langsung kayak, adik kenapa? Ayo diam, nggak boleh menangis, nggak boleh cengeng, anak laki-laki apalagi. Nah, padahal itu adalah cara yang salah. Nah, bagaimana caranya? Ingat kalau anak kalau menangis itu bukan kondisi yang darurat, berarti dia itu sedang mengeluarkan emosinya, ada sesuatu yang tidak nyaman dari dirinya. Jadi yang pertama, kita dulu yang sabar dulu, jangan sampai kita terpancing emosi, lalu nanti kita ajak anak untuk menenangkan diri sama-sama adik, tarik nafas, atau kalau misalkan dia tidak mau mendengarkan, biarkanlah dia dulu untuk menangis. Selesaikan dulu air matanya, emosinya diselesaikan dulu. Kalau misalnya anak sudah tenang, baru kita ajak untuk komunikasi. Adik tadi kenapa? Apa yang adik tidak suka? Seperti itu. Jadi antara orang tua dan anak tidak terjadi adanya pertukaran emosi negatif seperti itu. Begitu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini konsultasinya. Apakah ada yang kurang jelas atau ini ditanyakan Bu? Sudah jelas Bu. Sudah ya? Iya. Oke, baik, mungkin itu saja. Nanti itu mungkin dicoba dulu di rumah. Nanti dicoba dulu karena ya, kan Bu, belum ya. tahu apa penyebabnya marahnya. Jadi bisa dicoba dengan cara yang sudah saya jelaskan tadi. Nanti kalau misalkan ada perubahan lebih baik, berarti sudah cukup, berarti lebih ditingkatkan saja bagaimana cara belajar bersama anak yang baik. Iya Ibu. Tapi kalau misalkan nanti ada perubahan emosional yang semakin meningkat sampai merusak barang atau sampai menyakiti dirinya sendiri, lalu ibu juga bingung, kembali lagi nanti kita evaluasi 2 minggu kemudian seperti apa. Kalau misalkan ada peningkatan, berarti kita harus konsultasikan ke klinik untuk masalah emosionalnya. Seperti itu ya Bu ya. Iya, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Iya. Selamat pagi.